Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, per- Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tata tulis karya ilmiah kami, yaitu inovasi produk kosmetik tradisional lulur beda lotong dari beras Jepang dalam perawatan spa. Pertama, perkenalkan saya Anisya Ristian sebagai moderator, Valencia Aurena R sebagai narasumber, dan Zakia Fitri sebagai penanya. Dalam presentasi kali ini kami dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pertama presentasi yang akan dijelaskan oleh Valencia Lauren, dan sesi kedua berupa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Zakia Fitri, dan sesi ketiga adalah kesimpulan. Baik, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Valencia Lauren. Kepada saudari Valencia Lauren, saya persilakan. Terima kasih kepada Anisya Ristian sebagai moderator saya. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi produk kosmetik tradisional lulur beda lotong dari beras Jepang dalam perawatan spa. Lulur beda lotong Lulur beda lotong adalah kosmetik body care yang terbuat dari rempah-rempah yang teksturnya kasar, digunakan dengan cara dioleskan dan digosok perlahan dan ke seluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran serta mengangkat sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Salah satu bahan yang digunakan adalah beras ketan hitam. Dikarenakan kami ada kreasi baru, kami ingin mengganti bahan asalnya menjadi beras Jepang. Nah, beras Jepang adalah beras yang memiliki bulir yang pendek serta tumbuh dan berasal memang asli dari Jepang. Beras Jepang adalah beras yang memiliki kandungan squalene oil, squalene oil yang tinggi sekali. Oil ini berfungsi untuk memutihkan kulit, menjaga kelembapan kulit, terus juga meregenerasi kulit sehingga terlihat lebih muda, bersih, cerah, dan terjaga kelembapannya. Nah, untuk slide selanjutnya, definisi beras Jepang. Nah, beras Jepang adalah beras yang mempunyai bulir yang pendek, yang seperti yang sudah saya jelaskan, serta tumbuh dan diproduksi asli Jepang. Kalau beras Jepang itu lebih memiliki kadar amilosa sebanyak 12-15%. Tekstur yang dimiliki beras Jepang yaitu lengket dan hingga mampu dimakan dengan menggunakan sumpit. Berdasarkan sejarahnya, petani Jepang ini menanam padi sebagai cara untuk membayar pajak prajurit. Sedangkan para petani tersebut lebih memilih untuk mengkonsumsi biji-bijian. Nah, selanjutnya, manfaat beras Jepang. Pertama, melembutkan kulit. Kedua, menghilangkan bintik hitam dan noda bekas jerawat. Ketiga, mencerahkan kulit. Keempat, meremajakan kulit. Produksi beras Jepang. Kalau untuk produksi beras Jepang di Indonesia masih minim, dan beras Jepang masih digunakan dalam bentuk mentah. Untuk pembuatan dalam bentuk mentah masih dalam pembuatan sushi atau makanan Jepang yang lainnya. Terus kalau untuk bahan kosmetik dan masih sedikit digunakan dalam bahan kosmetik yaitu lulur beda lotong. Dengan demikian, jika produk ini bisa dikembangkan akan menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Lulur beda lotong dari beras Jepang. Hmm, lulur Lulur adalah kosmetik tradisional yang biasa kita gunakan. Kadang ada dari salon yang bisa digunakan, yang didasarkan dari tanaman-tanaman tradisional.
Nah, seiring perkembangan zaman nih, lulur beda lotong kurang diminati para jabat remaja saat ini karena kalah saing dengan produk luar negeri. Nah, dari permasalahan tersebut, kami ingin menciptakan atau inovasi lulur beda lotong dengan bahan dasar dari beras Jepang. Alasan kami memilih bahan dasar dari beras Jepang dikarenakan beras Jepang memiliki daya tarik yang kuat, sehingga itu menjadi alasan kami untuk membuat inovasi terbaru dari lulur beda lotong ini. Nah, untuk metode penelitiannya, pertama ada metode penelitiannya uh, penyusunan tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data studi dokumen atau jurnal. Nah, untuk objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah pembaharuan bahan dasar dari beda lotong yang biasanya terbuat dari beras ketan hitam diganti dengan beras Jepang. Lulur beda lotong menjadi objek penelitian karena untuk menciptakan varian baru dengan bahan beras Jepang tersebut. Nah, next. Selanjutnya kita bakal bahas tentang bagaimana sih rancangan untuk pembuatan lulur beda lotong. Pertama ada alat-alatnya nih. Satu ada mangkok sedang, habis itu ada spatula, sendok takar, gunting, wajan. Nah, untuk bahannya itu ada tepung beras Jepang, asam jawa, daun pandan, dan temulawak. Nah, untuk prosedur kerjanya, pertama kita sarai dulu nih tepung beras Jepangnya. Kalau misalnya kita nggak ada tepungnya, terpaksa kita harus ngeblender beras Jepangnya dengan irisan daun pandan. Setelah itu, angkat dan simpan di wadah. Dan setelah dingin, campurkan parutan temulawak, asam jawa ke dalam tepung tersebut. Beri air secukupnya sambil diremas. Simpan di wadah dan didiamkan semalaman. Setelah itu siap digunakan. Nah, ini prosedur kerjanya termasuk simpel, jadi kita di rumah juga bisa bikin lulur beda lotong ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya sebagai narasumber, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Valencia Lauren yang telah mempresentasikan PPT-nya. Lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi bertanya yang akan ditanyakan oleh Zakia Syamfitri. Kepada Zakia Syamfitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan buat pemaparan materi. Yang pertama itu, kenapa Anda bisa memiliki ide untuk mengambil beras Jepang ini sebagai bahan dasar dari lulur beda lotong ini? Yang kedua, langsung dijawab ini atau gimana? Langsung dilontarin semua pertanyaan tuh jawab aja. Langsung aja lah. Langsung jawab. Oh, langsung jawab. Ya, dulu. Oke, terima kasih kepada Zakia Syafitri. Tadi Saudari Zakia bertanya tentang kenapa sih apa tadi alasannya? Ya. Alasannya mengambil beras Jepang sebagai bahan dasar lulur beda lotong. Nah, seiring perkembangan zaman nih, kebanyakan orang tuh lebih memakai produk-produk dari Korea atau luar negeri, dan untuk bahan rempah-rempah itu masih kurang diminati oleh remaja yang remaja Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengembangkan atau inovasi untuk membuat sebuah produk dengan varian terbaru. Yang biasanya itu kita menggunakan ketan hitam yang lulur beda lotong itu kita kenalnya dengan beras ketan hitam, tapi ini saya ingin kami akan menciptakan sebuah produk itu menggunakan beras Jepang. Nah,
seperti yang telah dijelaskan, beras Jepang itu memiliki kandungan squalene oil, itu bisa melembutkan, melembabkan, dan memutihkan kulit. Dan itu bakal bisa memicu untuk daya tarik bagi para remaja di Indonesia. Sigit, itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudari Zakia? Baiklah, saya dapat memahami jawaban dari saudari Valen. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi Anda menyebutkan kalau lulur ini tuh memiliki manfaatnya tuh seperti memutihkan tuh sama kayak mencerahkan kulit lah. Itu apakah benar-benar efektif bagi kulit untuk seluruh jenis kulit? Maksudnya tuh kayak seluruh warna jenis kulit atau hanya atau bagaimana menurut pendapat saudari Valen? Iya, terima kasih. Menurut pendapat saya, setelah saya melihat dari pemakai, bagaimana orang memakai tentang apa namanya, produk-produk yang berhubungan dengan beras Jepang, itu lebih memang untuk memutihkan. Nah, eh, kalau saya sendiri, saya memakainya itu juga ada efek sampingnya. Memang itu bisa mencerahkan kulit kita jika kita menggunakannya secara rutin. Nah, kalau untuk lulur ini, kita tidak bisa kan menggunakannya secara rutin. Jadi, sekali 3 hari atau sekali seminggu kita untuk lulurnya. Nah, kalau untuk kulit sensitif atau nggak bisa pakai lulur, nah terpaksa dia makainya bodycare. Nah, oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah dalam penggunaan lulur ini secara untuk penggunaan dalam jangka waktu lama itu memiliki efek sampingnya atau tidak? Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kita menggunakannya secara rutin, sekali seminggu, dan itu konsisten kita menggunakannya, itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya kulit kita cerah, lembut, dan lembab. Dan juga mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita. Jadi itulah efek samping dari lulur yang nggak hanya lulur beda lontong juga, tapi lulur yang tradisional lainnya juga kayak seperti itu. Karena memiliki bulir-bulir kecil yang ada dalam lulur tersebut. Sekian. Berarti untuk lulur beda lotong ini eh, bisa untuk segala jenis kulit ya? Bisa, tapi kalau kulit kita sensitif, yang nggak bisa dipakai lulur, itu nggak perlu kita digosok-gosok banget gitu. Harus dilembutkan, baru bisa nggak merusak kulit yang sensitif itu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Valen atas semua jawaban dari pertanyaan saya tadi. Saya memahaminya dan saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada saudari Zakia yang telah bertanya kepada saudari Valen. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari presentasi ini adalah lulur beda lotong tidak hanya bisa dibuat dengan bahan dasar ketan hitam, tetapi ada inovasi lain seperti beras Jepang. Beras Jepang juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan kulit, sehingga baik digunakan sebagai bahan dasar lulur ditambah lagi dengan rempah-rempah lainnya yang juga memiliki segudang manfaat. Baiklah, tadi hasil dari diskusi kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.